Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan lanjutkan pada bahasan selanjutnya, itu berkaitan dengan meninggalkan atau melupakan memanah setelah mempelajarinya. Meninggalkan atau melupakan memanah setelah mempelajarinya. Anda mengenali Allah Subhanahu wa taala di antara permainan yang dianjurkan di dalam syariat kita, dan bagian dari permainan yang disunahkan untuk kita mainkan adalah memanah, adalah memanah. Bahkan ada larangan khusus dari Nabi alaihi salatu wasallam berkaitan dengan kalau kita sudah menguasai ilmu memanah, maka kita tidak diperkenankan untuk meninggalkan atau melupakan ilmu tersebut. Artinya mesti diasah, mesti diasah, mesti diasah gitu kan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri untuk terjun di medan jihad jika diperlukan nanti. Untuk mempersiapkan diri siap siaga gitu. Agar kita senantiasa eh, apa namanya? Mampu nanti kalau dipanggil di medan jihad ya kita mampu untuk berjihad kemudian. Dari Abdurrahman bin Shimamah bahwa Fuqaim al-Lakhmi berkata kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu, untuk apa engkau mondar-mandir antara dua sasaran ini? Sementara engkau sudah berusia lanjut, ya, lagi pula hal itu sangat menyusahkanmu. Ya, jadi Uqbah bin Amir ini terus ya mengasah dirinya dengan memanah gitu kan, padahal beliau sudah berusia lanjut dan itu menyusahkanmu gitu, kata sahabatnya. Lalu Uqbah mengatakan, kalau bukan karena perkataan yang aku dengar dari Rasulullah SAW, aku tidak melakukannya. Ya. Lalu Al-Harith berkata, aku bertanya kepada Ibnu Shimamah, perkataan apa itu? Dia menjawab bahwa Uqbah mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man alima rawmiya thumma tarakahu falaysa minna aw qad asa." Barang siapa yang mengetahui ilmu memanah kemudian meninggalkannya, maka ia bukan golongan kami atau dia telah berbuat atau dia telah bermaksiat. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Oleh karena itu, ya, ketika kita sudah menguasai ilmu memanah, ya, ingat ya, ini hadis ini tidak hanya dibatasi pada panahan saja gitu kan. Hadis ini juga termasuk diantaranya adalah yang melempar atau menembakkan sesuatu yang tujuannya untuk melemahkan musuh gitu. Kalau di zaman sekarang itu kan ada ya, tombak gitu kan, ada menggunakan pistol, senapan. Ini masuk dalam hadis ini karena ilatnya sama gitu kan. Karena ilatnya sama. Oleh karena itu, panahan di sini tetap bisa dikiaskan kepada pistol gitu kan, menembak gitu. Keahlian kan ada orang yang eh, di kepolisian gitu atau tentara gitu kan yang mahir di dalam yang penembak jitu gitu. Maka itu bisa diasah ya dalam rangka mempersiapkan diri untuk di medan jihad. Ya, oleh karena itu hadis tentang keutamaan ya untuk tidak meninggalkan ya, ilmu memanah ini ya, untuk tidak melupakan ilmu memanah ini juga termasuk ya ilmu menembak gitu. Ya. Karena itu nanti akan diperlukan tentu di medan jihad. Alasan kita tidak dibenarkan meninggalkan atau melupakan ilmu mana karena itu bisa melemahkan umat. Artinya kalau sudah memiliki kemampuan, sudah memiliki kemahiran di dalam tembak menembak, mana memanah, maka itu bisa memperkuat barisan umat gitu. Sebaliknya kalau kita tinggalkan ilmu itu bisa melemahkan umat ya, dari sisi kekuatan militer gitu kan.
dan tentu akan menjadi sasaran empuk bagi musuh-musuh Islam, bagi orang kafir yang ingin menghancurkan kaum muslimin. Oleh karena itu, ya, kalau misalnya semua kaum muslimin itu sibuk ya berdagang, ya sibuk mengurus hal-hal lain dan tidak lagi memperdulikan yang namanya eh, kadar-kadar pejuang, ya, maka tidak ada yang bisa membela umat ya, dan melindungi perbatasan-perbatasan negara gitu. Maka pentingnya sebuah negara Islam itu membentuk angkatan-angkatan bersenjata itu penting dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempertahankan umat, dalam rangka untuk mengantisipasi serangan-serangan dari orang kafir gitu. Ya. Oleh karena itu, ya, mesti ada kerjasama gitu antara kita dan pemerintah Islam yang berkaitan dengan masalah ini, persenjataan dan lain-lain gitu. Ini dalam rangka untuk mempertahankan diri gitu. Dalam rangka untuk menunjukkan bahwasanya kita ini bukan bukan orang yang lemah. Kita ini bukan orang yang bisa dianggap remeh. Namun kata Syaikhul Tahlawi, kondisi sekarang itu cukup memprihatinkan. Di mana zaman sekarang ini orang itu lebih asik ya untuk belajar melempar, bukan melempar panah, tapi melempar bola kata dia. Akhirnya apa? Pahlawanan di medan laga yang dengannya kaum muslimin membebaskan tanah mereka. Ini beralih ke pertandingan bola di lapangan olahraga. Ya. Ini bukan berarti kita mengharamkan total main sepak bola, enggak. Tapi demikian, kita juga harus memperhatikan pada hal di mana kita harus mempersiapkan diri kita untuk terjun di medan jihad. Maka setiap orang itu boleh memiliki peluang untuk mempersiapkan itu, baik dengan berlatih pribadi, memanah gitu kan. Kalau misalnya pistol kan yang Anda tahu dilarang untuk dimiliki warga sipil gitu kan. Maka latih memanah, latihan memanah gitu. Latihan memanah gitu. Mempersiapkan diri untuk terjun di medan jihad. Ya. Hadirin bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kita dilarang keras ya untuk melupakan ilmu memanah, ilmu menembak setelah kita mempelajarinya. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ya, ini merupakan ancaman keras melupakan keahlian memanah setelah mempelajari. Hukumnya itu sangat makruh bagi orang yang meninggalkannya tanpa uzur. Ini kalau kita sudah menguasai ilmu memanah, sudah menguasai ilmu menembak, maka kata beliau, hukumnya itu sangat makruh meninggalkan atau melupakan ilmu itu. Artinya mesti diasah, terus diasah, terus diasah. Namun boleh ditinggalkan kalau sudah memiliki uzur atau sudah sangat tua renta gitu. Kalau jalan pun harus dipapah, maka itu ya uzur gitu. Itu sudah uzur. Berkata Imam Al-Munawi rahimahullahu taala dalam Faidul Qadir, barang siapa mengetahui ilmu memanah kemudian ia meninggalkannya, kata beliau, ya, maka ia bukanlah orang yang berakhlak dengan akhlak Islam, bukan orang yang mengamalkan sunnah Nabi, atau ia tidak ada hubungannya dengan kaum muslimin dan tidak termasuk golongan mereka. Ini lebih berat daripada orang yang tidak mempelajari, karena ia tidak termasuk dalam golongan mereka. Adapun orang ini telah masuk dalam golongan mereka kemudian keluar gitu. Seolah ia melecehkannya dan termasuk mengkufuri nikmat yang sangat penting ini. Oleh karena itu sangat makruh hukumnya disebabkan ancaman yang sangat keras tersebut. Jadi ketika seseorang itu sudah memahami bagaimana teknik memanah, bagaimana teknik menembak, maka sebetulnya ia sudah mendapatkan di antara nikmat yang luar biasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan padanya sebagian dari ilmu untuk terjun di medan jihad. Oleh karena itu kalau orang sudah masuk di dalamnya, mahir di dalam memanah, mahir dalam menembak, maka tidak disarankan ia melupakan ilmu yang sudah ia pelajari.
Dan lebih bagus adalah ia wariskan kemudian ilmu itu. Ya. Ia ajarkan orang lain agar mahir seperti dirinya. Dalam rangka untuk mempersiapkan kaum muslimin dalam rangka jihad. Gitu, ya. Kalau misalnya ini di cover sama pemerintah misalnya, maka ini bagus. Gitu. Ini bagus. Misalnya disiapkan angkatan bersenjata dan lain-lain. Gitu. Maka ini bagian dari jihad. Ya. Bagian dari jihad. Karena ya mempelajari ilmu memanah juga termasuk berlomba dalam memanah. Ini termasuk keinginan, ya, bukti untuk jihad fisabilillah. Dan juga ilmu ini bisa melumpuhkan musuh gitu. Dan tentu ini adalah di antara sebaik-baik alat, alat bantu gitu kan. Apalagi di zaman sekarang. Ya. Disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, akan dibukakan ya, untuk kalian pintu-pintu negeri, ya. Dan Allah akan memenangkan kalian, maka janganlah kalian merasa lemah untuk bermain dengan panah-panah gitu kan, untuk bermain dengan panah-panah. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Oleh karena itu, ya, hendaknya setiap orang itu ketika dia sudah menguasai atau tengah mempelajari yang sudah mahir, hendaknya dia tidak melupakan apa yang sudah ia pelajari dari ilmu memanah itu. Karena kata Imam Nawawi sangat makruh sekali melupakan ilmu tersebut. Karena ini dalam rangka untuk mempersiapkan diri pada medan jihad. Oleh karena itu bagi yang sudah menguasai ilmu memanah, bagi yang sudah uh, menguasai ilmu menembak, mahir dalam menembak, apalagi kalau sudah mendapatkan gelar penembak jitu gitu, maka itu luar biasa sekali. Itu bisa nanti dimanfaatkan apabila diperlukan di dalam medan-medan jihad. Oleh karena itu, hanya dia tidak melupakan dan bagus kalau dia mewariskan ilmunya kepada orang lain. Tentu dalam konteks jihad ini Anda sampaikan, ya, jihad ini kan menggerakkan orang banyak gitu kan. Maka mesti ya, berada di bawah komando pemerintah gitu, bukan di bawah komando organisasi, bukan di bawah komando perorangan, tapi di bawah arahan pemerintah. Karena ini adalah sesuatu yang besar sekali gitu kan, masalah jihad perang ini kan berkaitan dengan nyawa manusia dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu ya dalam konteks jihad maka kita melihat juga pada instruksi dari umaro, ya, jangan sampai kemudian hanya digerakkan oleh organisasi tertentu saja gitu. Mesti ada arahan dari pemerintah. Jadi demikian dapat Anda sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.